Bab 336 Apel Buruk. Lin Momo juga yakin bahwa Wang Dacheng tidak melakukan ini dengan sengaja. Nada suaranya melembut, tetapi dia tetap berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan Xiao Xiao masuk penjara? Tentu saja tidak. Wang Dacheng menepuk dadanya dan berkata, Momo, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Xiao Xiao masuk penjara, bahkan jika keluargaku kehilangan segalanya. Lin Momo berkata, Wang Dacheng, ingat kata-katamu, jika kamu berani membiarkan Xiao Xiao menderita sedikit saja, aku tidak akan memaafkanmu. Pada saat itu, Qin Haodong berjalan mendekat, menepuk bahu Wang Dacheng, dan berbisik, Tuhan mengawasi setiap gerakanmu, jangan melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuranimu, kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Dia membisikkan kata-kata ini, jadi nadanya sangat lembut. Namun, Wang Dacheng merasakan dinginnya kata-kata ini di telinganya dan menggigil. Lin Momo berkata pada Che Xiao Xiao, ayo makan, ini akan membantu mengatasi syok. Che Xiao Xiao berkata, tidak perlu, aku sudah lama tidak bekerja dan insiden besar ini terjadi di perusahaan, jadi pasti ada banyak hal yang harus diselesaikan, ayo kita makan bersama lain waktu. Lin Momo menghela nafas dan berkata, baiklah, itu pilihanmu. Setelah berbincang, mereka berempat pun berpisah. Masing-masing mengendarai mobilnya menjauh dari regu kriminal itu. Setelah masuk ke dalam mobil, Lin Momo berkata dengan marah, aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Xiao Xiao kepada Wang Dacheng di kehidupan sebelumnya. Alih-alih menjadi manajer umum, dia malah mengikutinya ke sini untuk menanggung semua penderitaan ini. Qin Haodong berkata, tidak ada yang memaksa mereka, salah satu dari mereka bersedia bertarung, sementara yang lain bersedia menderita, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bahagianya Xiao Xiao sejauh ini, baginya, ini bukan penderitaan. Lin Momo menghela napas. Saya harap keluarga Wang akan lebih berhati-hati dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Keluarga Wang telah beroperasi selama bertahun-tahun di selatan Sungai Yangtze, jadi mereka seharusnya memiliki koneksi yang baik. Selain itu, Wang Haiting adalah presiden kamar dagang di selatan Sungai Yangtze. Jika mereka melakukan yang terbaik, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Setidaknya, seharusnya tidak sulit untuk memberikan masa percobaan kepada Xiao Xiao. Petik 2. Qin Haodong berkata, faktor paling mendasar dalam masalah ini adalah memuaskan keluarga almarhum. Mengingat sumber daya manusia dan keuangan keluarga Wang, ini seharusnya tidak sulit. Waktu berlalu perlahan setelah mereka tiba kembali di perusahaan. Mereka melihat bahwa keluarga Wang tidak mengambil tindakan apapun, sehingga keluarga almarhum terus menjadi semakin kejam. Pada saat yang sama, masalah ini dengan cepat menyebar di dunia maya dan mencapai media. Berbagai postingan dipublikasikan di mana-mana. Ada yang menuntut keadilan bagi keluarga almarhum, ada yang mengutuk Zhang Tianhe dan Balai Kehormatan Medis, ada pula yang mengutuk praktisi pengobatan Tiongkok, dan ada pula yang mengutuk ilmu palsu praktisi pengobatan Tiongkok, yang menurut mereka harus dihapuskan sesegera mungkin. Ada pula yang membela praktisi pengobatan Tiongkok, khususnya mereka yang telah sembuh dengan ramuan pemulihan darah. Mereka menjadi tulang punggung pembelaan praktisi pengobatan Tiongkok dengan menentang pihak-pihak yang ingin menghapuskan praktik pengobatan Tiongkok. Namun, yang membuat orang-orang merasa aneh adalah, sejak awal, keluarga Wang tidak pernah bergerak. Tidak ada kabar dari Wang Dacheng. Seolah-olah mereka membiarkan masalah ini semakin memburuk. Lin Momo mengambil sebuah berkas dengan marah, melemparkannya ke atas meja, dan berkata, Wang Dacheng masih belum memberikan kompensasi apapun kepada keluarga korban, apa yang ingin dia lakukan, apakah dia ingin memenjarakan Xiao Xiao? Qin Haodong berkata, lupakan saja, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya, mari kita tunggu sedikit lebih lama dan lihat saja. Pada hari kedua, kerusuhan tentang insiden orang meninggal di Hall of Medical Fame tidak mereda. Sebaliknya, perdebatan menjadi lebih panas. Hal itu diliput oleh semua stasiun berita dan media di Huaxia. Banyak perdebatan dimulai di berbagai platform media tentang apakah praktik pengobatan Tiongkok aman dan ilmiah atau harus dihapuskan. Selama beberapa waktu, industri pengobatan Tiongkok sempat bangkit kembali berkat pengaruh ramuan pemulihan darah yang berhasil menyembuhkan leukemia secara tuntas. Namun, efeknya mulai memudar setelah insiden ini. Qin Haodong mengerutkan kening saat membaca komentar negatif di internet. Satu apel busuk telah merusak seluruh tong. Meskipun Hall of Medical Fame telah menciptakan insiden besar ini, tidak ada tanggapan. Tepat saat dia khawatir mengenai masa depan praktik pengobatan Tiongkok, Liu Ye dengan marah masuk. Lin Momo bertanya, ada apa, saudari Liu, siapa yang membuatmu marah? Liu Ye berkata, Momo, apakah kamu sudah online hari ini? Terlalu banyak hal yang terjadi pagi ini, jadi aku tidak punya waktu. Ekspresi gembira muncul di wajah Lin Momo saat dia berkata, ada apa, apakah ada perkembangan baru dalam insiden balai medis Huaxia, apakah keluarga Wang turun tangan untuk menenangkan keadaan? Liu Ye berkata,
keluarga Wang Xialan itu tidak mengambil tindakan apapun, masalah ini tidak lagi hanya terkait dengan Balai Pengobatan Huaxia, perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen kini juga terlibat. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjuk beberapa artikel berita. Lihat, orang-orang ini mengatakan bahwa praktik pengobatan Tiongkok adalah kebohongan. Mereka bahkan mengatakan bahwa ramuan pemulihan darah juga palsu dan tidak memiliki efek apapun. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa mereka ingin datang ke perusahaan Tangmen untuk memprotes dan membuat kerusuhan agar kami menghentikan produksi. Mereka ingin mengungkap kebohongan yang berkedok praktik pengobatan Tiongkok. Petik 2. Omong kosong, apakah orang-orang ini buta? Ini menyangkut kehormatan ramuan pemulihan darah. Lin Momo tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah dan berkata dengan marah, orang-orang ini hanya tahu bagaimana menyalahkan orang lain di internet, apakah mereka tidak melihat berapa banyak orang dengan leukemia yang telah disembuhkan oleh ramuan pemulihan darah? Qin Haodong berkata, Momo, kamu tidak perlu marah seperti itu, seluruh kejadian ini tampaknya merupakan konspirasi, pasti ada yang merencanakan di balik layar, sepertinya mereka ingin menghancurkan praktik pengobatan Tiongkok. Lin Momo berkata dengan gugup, apa yang harus kita lakukan? Jika praktik pengobatan Tiongkok runtuh, maka perusahaan Tangmen juga akan tamat. Qin Haodong mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengurus masalah ini sendirian. Pada akhirnya, dia masih harus bergantung pada kekuatan pihak berwenang. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Pan Gaofeng, Direktur Biro Sanitasi, sedang menelepon. Dr. Qin, apakah Anda punya waktu, bisakah Anda datang ke kantor saya? Qin Haodong berkata, apakah ini ada hubungannya dengan Hall of Medical Fame yang menyembuhkan orang sampai mati? Pan Gaofeng berkata, ya, benar, dampak dari masalah ini begitu besar hingga menarik perhatian para petinggi. Kementerian telah meminta kami untuk segera mengambil tindakan dan mencoba meminimalkan dampak negatif pada industri obat-obatan Tiongkok. Ho Weiguo juga ada di sini. Qin Haodong berkata, baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Lin Momo bertanya, Haodong, siapa yang mencarimu? Qin Haodong berkata, saya Direktur Pan dari Biro Sanitasi, saya harus pergi ke sana dan melihatnya. Setelah berbicara, dia buru-buru meninggalkan perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen dan menuju ke Biro Kebersihan Kota. Begitu dia melangkah masuk, dia melihat Pan Gaofeng, Direktur Biro Sanitasi, dan Ho Weiguo, Kepala Departemen Sanitasi, sedang duduk bersama. Ekspresi mereka tampak berat. Ketika melihat Qin Haodong masuk ke pintu, Pan Gaofeng berdiri dan berkata, Dr. Qin, Anda sudah tiba. Ho Weiguo berkata, Dr. Qin, langsung saja ke intinya, Balai Pengobatan Huaxia telah menimbulkan kehebohan besar. Insiden ini bahkan mengancam industri pengobatan Tiongkok. Anda sangat terampil dan ahli dalam praktik pengobatan Tiongkok, jadi Direktur Pan dan saya ingin berbicara dengan Anda untuk mencari cara mengatasi situasi sulit ini. Pan Gaofeng menepuk kepalanya dan berkata sambil merasa kesal, insiden medis sebenarnya normal, beberapa orang memang suka membuat masalah, jadi mereka akan mengatakan apa saja. Dia mengambil koran dari meja sambil mengatakan hal ini, menunjuknya, dan berkata pada Qin Haodong, lihat, seorang ahli yang menyebalkan menulis ini. Kesalahan praktik pengobatan Tiongkok sering terjadi, jadi ilmu palsu ini harus digantikan dengan pengobatan barat. Qin Haodong mengambil koran itu dan memindainya. Artikel itu sangat panjang dan memuat banyak kasus kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh praktisi pengobatan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat yang sama, artikel itu juga mengutip para ahli dan cendekiawan yang menentang praktik pengobatan Tiongkok. Pada akhirnya, artikel itu menganggap pengobatan Tiongkok sebagai ilmu palsu tanpa dasar ilmiah apapun. Ia juga menghimbau masyarakat Huaxia untuk mempercayai sains dan menggunakan sains serta menyarankan agar pemerintah Tiongkok memanfaatkan pengobatan barat yang ilmiah dan mengganti praktik pengobatan Tiongkok untuk menjamin kesehatan rakyat. Qin Haodong melempar koran ke atas meja dan berkata, setelah mengatakan begitu banyak, mengapa tidak menunjukkan dan membandingkan jumlah kejadian antara praktik pengobatan Tiongkok dan praktik pengobatan barat dan melihat mana yang lebih banyak kecelakaannya dan mana yang tingkat kematiannya lebih tinggi. Jika praktik dengan tingkat kematian yang lebih tinggi dihapuskan, maka pengobatan barat sudah lama dihapuskan di Huaxia. Beranikah orang-orang ini melakukan ini? Qin Haodong berhenti sejenak untuk meredakan amarah di hatinya lalu berkata, sebenarnya, semua orang tahu bahwa pengobatan barat memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi daripada pengobatan Tiongkok. Tingkat kematian pengobatan Tiongkok setidaknya sedikit lebih rendah daripada pengobatan barat, bahkan tingkat kesembuhan seseorang hingga meninggal pun tidak lebih dari sebagian kecil dari tingkat yang sama pada pengobatan barat. Namun, mengapa tidak ada yang mengutuk praktisi pengobatan barat? Itu karena praktisi pengobatan barat adalah biksu asing, jadi mereka tidak berani melawan dan berdebat dengan mereka. Di sisi lain, praktisi pengobatan Tiongkok adalah anak-anak mereka sendiri, jadi mereka dapat memarahi mereka sesuka hati. Memarahi mereka dapat membuat seseorang mendapatkan banyak uang dan bahkan kartu hijau untuk negara M.
Hou Weiguo berkata, Hao Dong, jika kamu marah, kamu tidak perlu mengatakannya, kita semua memahami prinsip-prinsip ini, yang perlu kita bahas sekarang adalah bagaimana mengatasi kesulitan saat ini dan menenangkan semua orang. Media semakin gencar memberitakannya. Sejumlah situs web telah membuka pemungutan suara daring untuk melihat apakah penghapusan praktik pengobatan Tiongkok perlu didukung. Masyarakat masih mendukung dan mencintai pengobatan Tiongkok, karena semakin banyak suara yang menentang gagasan tersebut. Namun, ada beberapa orang yang memilih ya, dan mereka semua adalah orang-orang dari Huaxia. Bahkan orang-orang kita sendiri telah setuju untuk menghapuskan praktik pengobatan Tiongkok. Anda dapat melihat betapa memalukannya situasi saat ini bagi praktik pengobatan Tiongkok. Petik 2. Berdasarkan percakapan mereka, jelas bahwa kedua pejabat tinggi itu mendukung praktik pengobatan Tiongkok. Qin Haodong berkata, Kepala Hall, Direktur PAN, apa yang kalian berdua ingin saya lakukan, selama itu akan membantu praktik pengobatan Tiongkok, saya pasti akan melakukan apapun yang saya bisa. Pan Gaofeng berkata, saya sudah kenal Zhang Tianhe selama puluhan tahun, dia adalah dokter yang sangat baik, dan keterampilan medisnya juga sangat tinggi, namun, dia tiba-tiba menyembuhkan 3 orang hingga meninggal, saya merasakan ada yang aneh tentang ini, Anda dapat membantu kami melihat apakah ada masalah dengan insiden ini. Qin Haodong berkata, baiklah, apakah Anda punya informasi tentang almarhum atau resep Zhang Tianhe? Ia ingin melihat materi-materi ini dan mencoba memahami apa yang telah terjadi. Namun, setelah kejadian, materi-materi ini telah diambil oleh polisi. Kami sudah menyiapkan semua bahannya. Pan Gaofeng mengeluarkan sebuah paket. Setelah membukanya, dia menyerahkan setumpuk materi kepada Qin Haodong. Qin Haodong pertama kali membuka berkas yang berisi informasi tentang almarhum. Hanya dengan memahami kondisi fisik mereka sebelum meninggal dan kondisi medis mereka, ia dapat menentukan apakah ada yang salah dengan resepnya. Ada informasi mengenai ketiga orang yang meninggal tersebut. 2 di antaranya mengalami sakit perut dengan tingkat keparahan yang berbeda sebelum meninggal, sementara yang ketiga menderita penyakit hati. Namun, tidak ada satupun dari kondisi mereka yang terlalu serius, setidaknya tidak sampai mengancam jiwa. Qin Haodong dengan hati-hati meninjau riwayat kesehatan mereka, mengingat informasi tentang kondisi fisik mereka, waktu timbulnya, dan penggunaan obat-obatan. Setelah mengingat semuanya, dia membuka berkas lainnya. Di dalamnya terdapat 3 resep yang diresepkan oleh Zhang Tianhe. Ketiga resep tersebut ditulis oleh Zhang Tianhe, dan di bagian bawahnya juga terdapat stempel pribadinya. Tidak ada yang salah dengan resep-resep ini. Tiba-tiba, Pan Gaofeng berkata, sebelum Anda tiba, kami juga menemui beberapa ahli pengobatan Tiongkok dan meminta mereka untuk melihat resep-resep ini, mereka semua mengatakan tidak ada yang salah dengan resep-resep ini. Hou Weiguo berkata, masalah terbesarnya adalah tidak ada yang salah dengan resepnya, jika tidak ada masalah dengan resep yang diberikan oleh praktisi pengobatan Tiongkok, tetapi 3 orang meninggal satu persatu, ini berarti ada yang salah dengan pengobatan Tiongkok. Hal ini semakin menegaskan pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang menganggap praktik pengobatan Tiongkok tidak ilmiah. Bab 337 ini pembunuhan. Qin Haodong mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Hou Weiguo, jika mereka tidak dapat menemukan masalah pasien atau masalah dalam resep, maka mereka hanya dapat menyalahkan pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, ia percaya bahwa pengobatan tradisional Tiongkok, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, telah membentuk sistemnya sendiri. Tidak mungkin ada titik lemah yang begitu serius. Terlebih lagi, Zhang Tianhe tidak pernah membunuh pasien manapun dalam hidupnya. Bagaimana mungkin ketiga pasien itu tiba-tiba meninggal? Pasti ada semacam masalah. Dia membaca 3 resep Zhang Tianhe dengan serius beberapa kali tetapi tetap tidak menemukan celah apapun. Bagaimana, Dr. Qin? Pan Liguo bertanya dengan penuh semangat. Sebagai Direktur Biro Sanitasi Jiangnan, dia telah menghadapi tekanan besar dalam 2 hari terakhir, jadi dia berharap dapat menyelesaikan dilema saat ini dengan bantuan Qin Haodong. Qin Haodong berkata, saat ini, ketiga resep ini digunakan untuk mengobati penyakit lambung dan hati, tidak ada yang salah dengan ketiganya. Hou Weiguo berkata sambil tersenyum masam, kalau begitu, kita hanya bisa menyalahkan balai pengobatan, sehingga kita bisa meredakan kemarahan publik dan memberikan penjelasan kepada keluarga korban, namun, hal itu akan berdampak negatif yang besar pada industri pengobatan tradisional Tiongkok, karena itu berarti ada masalah dengan resep pengobatan tradisional Tiongkok. Qin Haodong menatap resep-resep tersebut dan mencoba mencari celah yang belum ditemukannya. Kemudian, ia berkata, ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi obat tradisional Tiongkok, seperti tingkat proses pemanasan, waktu, dan makanan lain yang dikonsumsi pasien. Pan Gaofeng berkata, saya sudah meminta orang untuk menyelidiki, dan tidak ada masalah. Masalah ini dianggap sangat penting oleh organisasi administratif kota Jiangnan. Setelah kejadian itu, Departemen Kesehatan segera membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti di tempat kejadian dan menyelidiki tanggungan korban.
Bahkan sisa obat yang belum dimakan pun telah diperiksa. Tidak ditemukan masalah. Anehnya ada yang salah tapi kita tidak bisa mengetahuinya. Dia mengambil 3 resep di tangannya, memeriksanya satu persatu, lalu meletakkannya di atas meja satu persatu, dan akhirnya menatanya dalam satu baris. Hou Weiguo menghela napas dan berkata, jika kita tidak dapat menemukan masalahnya, kita hanya dapat menghentikan penyelidikan. Ini mendesak, kita harus memberikan penjelasan kepada publik sesegera mungkin, kita tidak dapat menundanya lagi, tampaknya kita hanya dapat menghukum Hall of Medical Fame. Qin Haodong tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar, sepertinya aku sudah menemukan masalahnya. Ada apa? Hou Weiguo dan Pan Gaofeng bertanya dengan satu suara. Qin Haodong menunjuk resep tersebut dan berkata, Anda lihat, ada bahan obat dalam ketiga resep ini yang disebut Paris Polypila. Apa masalahnya dengan itu? Tanya Hou Weiguo. Pan Gaofeng, yang juga memiliki pengetahuan umum tentang pengobatan tradisional Tiongkok, berkata, bukankah itu bahan obat? Sejauh yang saya ketahui, itu efektif untuk mengobati penyakit perut dan hati, apa yang salah dengan itu? Qin Haodong berkata, di permukaan, memang tampak seperti itu, namun, kita telah mengabaikan satu masalah. Paris Polypila dulunya adalah salah satu bahan dalam daftar hitam dokter. Jika digunakan dengan benar, dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Jika tidak digunakan dengan benar, dapat membahayakan orang. Daftar hitam dokter, apa itu? Hou Weiguo tidak tahu banyak tentang ini. Qin Haodong berkata, pada dinasti Ming, untuk memastikan keamanan obat-obatan keluarga kerajaan, banyak dokter kekaisaran mengidentifikasi lebih dari 5.000 jenis bahan obat dan menggolongkannya ke dalam 6 kategori setelah 65 tahun melakukan uji coba obat pada tahanan. Dari bahan-bahan ini, 132 adalah bahan obat toksik akut, 911 adalah bahan obat toksik relatif kronis, dan bahan obat lainnya juga diklasifikasikan. Ini adalah daftar hitam dokter kekaisaran yang terkenal yang tercatat dalam sejarah. Petik 2. Hou Weiguo bertanya, apa hubungannya dengan kasus ini? Qin Haodong berkata, Paris Polypila adalah salah satu dari 900 bahan obat kronis yang beracun dan memiliki fitur yang sangat istimewa. Jika dipadukan dengan herbal lain, toksisitasnya dapat dikontrol secara efektif dan dapat menyembuhkan penyakit serta menyelamatkan manusia. Jika dipadukan dengan bahan yang tidak tepat, akan menjadi sangat beracun dan menyebabkan kematian. Semua resep Zhang Tianhe mencakup pengobatan konvensional untuk mengobati penyakit perut dan penyakit hati, jadi kami tidak menemukan masalahnya. Namun, keberadaan Paris Polypila mengubah segalanya. Dalam setiap resep ada obat yang tidak dapat menandinginya. Itu berarti obat itu sudah beracun saat direbus, jadi tidak mengherankan jika orang meninggal setelah meminumnya. Petik 2. Dia membentak meja dan berkata, jadi itu sama sekali bukan kecelakaan medis, ini pembunuhan. Bagaimana ini mungkin? Hou Weiguo dan Pan Gaofeng jelas terkejut dengan kata-kata Qin Haodong. Qin Haodong berkata, Zhang Tianhe, yang merupakan seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno, secara alami tahu cara menggunakan Paris Polypila. Jika ia salah menggunakannya sekali, itu mungkin hanya kebetulan. Jika ia salah menggunakannya 2 kali, itu bisa dimengerti. Namun, ia memberikan 3 resep dalam 1 hari, yang jelas-jelas disengaja. Dia menyadari racun Paris Polypila dan dia menggunakannya dengan terampil. Dalam setiap resep, 1 atau 2 obat yang tidak cocok disertakan, yang dapat mempercepat kematian pasien. Petik 2. Pan Gaofeng menenangkan diri dan berkata, tetapi saya masih tidak mengerti apa yang Zhang Tianhe coba lakukan. Dia dan pasien-pasien ini tidak saling kenal, mengapa dia membunuh orang-orang ini. Hou Weiguo berkata, dengan cara ini, balai kedokteran juga menjadi korban, keluarga Wang tidak akan pernah melakukan hal seperti itu sendiri. Qin Haodong berkata, saya tidak tahu motif spesifiknya. Namun, pengobatan Tiongkok akhir-akhir ini menjadi sangat populer, terutama sejak terciptanya ramuan pemulihan darah yang telah memotong sumber daya keuangan banyak orang. Orang-orang ini tentu saja ingin menimbulkan masalah bagi pengobatan Tiongkok. Terlebih lagi, Zhang Tianhe meninggal malam itu setelah memberikan 3 resep. Secara umum, praktisi pengobatan Tiongkok tua itu bisa hidup setidaknya hingga 70-80 tahun. Namun, ia meninggal di usia 60-an. Waktu kematiannya terlalu kebetulan, jadi pasti ada konspirasi di balik ini. Petik 2. Pan Gaofeng dan Hou Weiguo mengangguk berulang kali. Namun, Hou Weiguo kemudian berkata, ini dugaan kami. Meskipun tampaknya sangat masuk akal, itu tidak dapat digunakan sebagai bukti substansial, juga tidak dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan publik. Qin Haodong berkata, memang benar bahwa tebakan tidak dapat digunakan sebagai bukti, tetapi ini memberi kita setidaknya satu arah untuk mencari bukti. Pan Gaofeng berkata, Dr. Qin, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Qin Haodong berkata, siapkan 3 dosis obat sesuai resep Zhang Tianhe segera dan uji toksisitasnya. Setelah toksisitasnya dipastikan, hubungi polisi untuk menyelidikinya. Zhang Tianhe bukan orang bodoh. Dia melakukan ini dengan sengaja.
Jadi, pasti ada semacam keuntungan baginya. Sebuah keuntungan yang rela diambil risiko untuk mendapatkannya. Dia hanya tidak menyangka akan terbunuh setelahnya. Polisi bisa menyelidiki sumber pendapatannya baru-baru ini, atau apakah ada pola lain. Selama mereka menemukan bukti lain, kebenaran akan terungkap ke dunia. Petik 2. Ho Wei-guo berkata, Dr. Qin benar, kami akan segera melakukannya. Begitu mereka sampai pada kesimpulan ini, ponsel Qin Haodong berdering. Lin Momo yang menelepon. Haodong, cepatlah kembali, banyak orang telah berkumpul di depan perusahaan Tangmen. Mereka mengklaim bahwa ramuan kebangkitan darah telah membunuh banyak orang. Mereka berteriak tentang penghancuran perusahaan kita. Ramuan kebangkitan darah membunuh orang, itu tidak mungkin. Qin Haodong memiliki pemahaman yang baik tentang obat-obatan yang dikembangkannya. Ramuan pemulihan darah, yang sebelumnya dikenal sebagai pil pemulihan darah, adalah pengobatan dari dunia kultivasi. Tidak mungkin ada efek samping. Karena orang-orang datang dan membuat masalah di perusahaan Tangmen lagi, jelas bahwa orang di balik semua ini tidak puas dengan runtuhnya balai kedokteran. Dia juga ingin melawannya. Setelah menjelaskan masalah itu kepada Pan Gaofeng dan Ho Wei-guo, Pan Gaofeng buru-buru berkata, obat pemulihan darah sekarang menjadi tulang punggung dunia pengobatan tradisional Tiongkok, kembalilah dan lihatlah, jangan sampai terjadi kecelakaan lagi. Qin Haodong berkata dengan dingin, sekarang jelas bahwa konspirasi ini menargetkan seluruh lingkaran pengobatan Tiongkok. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan pengobatan tradisional Tiongkok dan membuat pengobatan tradisional Tiongkok mengucapkan selamat tinggal pada tahap sejarah ini. Wang Wei-guo berkata dengan marah, bajingan-bajingan ini, jika kita tahu siapa pelakunya, kita harus membuat mereka membayarnya. Sementara itu, di depan perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen, ratusan orang berkumpul. Mereka terbagi dalam 3 lapisan yang menghalangi gerbang sepenuhnya. Di luar, sekelompok orang memegang berbagai spanduk. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah pseudosains, sangat disarankan untuk melarang pengobatan tradisional Tiongkok. Perusahaan kejam yang menipu orang untuk menghasilkan uang ini akan dihukum oleh Tuhan. Dr. Qin Haodong yang menyebalkan, kami ingin darah ganti darah. Di belakang mereka ada peti mati kristal tempat seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun terbaring. Di samping peti mati itu ada puluhan orang yang sedang berduka. Beberapa dari mereka kesakitan, dan beberapa meneriakkan slogan-slogan, dipimpin oleh seorang pemuda berusia 30-an dan seorang gadis berusia 20-an. Pria itu mengenakan pakaian biasa dan tampak biasa saja. Tingginya sekitar 1,70 meter. Jika dia tidak berdiri di barisan depan, dia tidak akan menarik perhatian orang sama sekali. Gadis itu sangat berbeda darinya. Dia sebenarnya cantik. Ma Sanbao dan si lumpuh berdiri di tengah di depan orang-orang ini. Mereka semua adalah pasien yang telah disembuhkan oleh Qin Haodong. Setelah menerima berita bahwa seseorang akan mengepung perusahaan Tangmen, mereka segera datang untuk mendukung Qin Haodong dan pengobatan tradisional Tiongkok. Di belakang Ma Sanbao ada penjaga keamanan dari perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen. Mereka berada di pintu, menunggu mereka. Pemuda itu berteriak pada Ma Sanbao, minggir, kami di sini untuk mencari Qin Haodong, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ma Sanbao berkata dengan gembira, Dr. Qin adalah penyelamat hidup kita, jika kau ingin membuatnya mendapat masalah, kau harus melakukannya di atas mayat kita. Seorang pria parubaya di sebelah pemuda itu berteriak, kalian semua ditipu olehnya, Qin Haodong adalah seorang penipu, dia tidak memiliki keterampilan medis apapun, ramuan pemulihan darahnya adalah cara untuk menipu uang Anda harus percaya pada sains dan pergi menemui dokter pengobatan barat jika Anda sakit, jangan percaya pada pseudosains pengobatan tradisional Tiongkok. Saat dia mengatakan ini, dia langsung membangkitkan kemarahan publik. Pria lumpuh itu berteriak dengan marah, apakah kamu pernah menderita leukemia? Apakah kamu tahu bagaimana leukemia seharusnya diobati? Sekotak B Konstantin harganya lebih dari 20.000 yuan dan hanya bisa bertahan 1 bulan. Saya menghabiskan ratusan ribu untuk pengobatan barat dan bahkan menjual rumah saya, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Saya tidak punya uang, jadi saya harus menunggu kematian. Pada akhirnya, Dr. Qin menyelamatkan kami. Pengobatan tradisional Tiongkok menyelamatkan kami. Yang lain juga berteriak dengan marah, itu benar, Dr. Qin menyelamatkan kita, pengobatan tradisional Tiongkok menyelamatkan hidup kita, kalian tidak boleh memfitnah Dr. Qin dan pengobatan tradisional Tiongkok, kalian punya motif tersembunyi, keluar dari sini. Setelah menyadari bahwa dia dalam posisi lemah, pemuda itu melangkah ke samping dan berteriak sambil menunjuk peti kristal di belakangnya, apa yang kau tahu, ramuan kebangkitan darah telah membunuh ayahku, Qin Haodong adalah seorang penipu. Sambil berbicara, pemuda itu menarik gadis di sampingnya mendekat dan menangis, kami tidak punya ibu sejak kami masih kecil, ayah kami bekerja keras untuk membesarkan kami, suatu kali, tiba-tiba, dia mengalami hari yang buruk dan dia dibunuh oleh dokter gadungan bernama Qin Haodong. Bab 338 Ramuan kebangkitan darah telah membunuh orang. Setelah pria itu selesai berbicara,
momentum Mas Sanbao langsung melemah. Tidak peduli apa yang dia katakan, ayah pria itu benar-benar sudah meninggal. Tiba-tiba, seorang wartawan yang membawa kamera mendekat dan berkata, "Tuan, bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentang kejadian itu, apa yang terjadi pada Anda?" Nama saya Yang Baozong, dan ini adalah saudara perempuan saya, Yang Baolian, dan ayah saya, Yang San Qiang. Tepat setelah saudara perempuan saya lahir, ibu saya meninggal, ayah saya yang membesarkan kami dan menyekolahkan kami di perguruan tinggi. Namun, tahun lalu, ayah saya didiagnosis menderita leukemia. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa ramuan pemulihan darah dari perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen dapat menyembuhkan leukemia secara menyeluruh. Kami datang ke gerai tersebut setiap hari dan, pagi ini, kami akhirnya berkesempatan untuk membelinya. Aku tidak menyangka ayahku akan meninggal tiba-tiba setelah meminum ramuan pemulihan darah. Perusahaan farmasi yang kejam inilah yang membunuh ayahku. Aku ingin mereka membayar utang darah mereka. Ketika dia mengatakan itu, Yang Baozong menangis dengan ekspresi berlebihan, memegang peti mati kristal. Ekspresi sedihnya membuat orang merasa terharu. Yang Baolian ada di sampingnya, diam-diam menyeka air matanya tanpa berkata apa-apa. Kemudian, Mas Sanbao berkata, "Itu tidak mungkin, ramuan pemulihan darah adalah obat ajaib yang diciptakan oleh Dr. Qin. Sejak obat itu beredar di pasaran, puluhan ribu pasien leukemia telah disembuhkan, kita semua baik-baik saja, bagaimana mungkin ayahmu terbunuh?" Penderita leukemia lain yang sudah sembuh juga berteriak, "Ya, kami sudah sembuh, kenapa ayahmu tidak sembuh?" Beberapa hari yang lalu, ketika Dr. Qin sedang merawat orang, dia bertemu dengan seorang pria yang berpura-pura mati dan memerasnya. Saya pikir ini hampir sama. Entahlah apa yang dipikirkan orang-orang itu, tapi Dr. Qin adalah orang baik, mereka selalu ingin melawan Dr. Qin, sialan. Ketika mendengar suara orang-orang ini, ekspresi Yang Baozong berubah dan kemudian dia berteriak, "Kamu bicara omong kosong, ayahku benar-benar sudah meninggal, bagaimana aku bisa memerasnya?" Mas Sanbao berkata, "Kami tidak tahu apakah dia benar-benar meninggal, saat itu, kami juga mengira orang yang memerasnya sudah meninggal, bahkan dokter ambulans mengatakan dia sudah meninggal, tetapi dia diselamatkan oleh Dr. Qin." "Omong kosong, kaulah yang memerasnya, seluruh keluargamu memerasnya." Saat kedua belah pihak bertengkar, pintu perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen terbuka dan Lin Momo keluar bersama Saber dan yang lainnya. Dia menghentikan Mas Sanbao yang masih bertengkar, dan bertanya kepada Yang Baozong, "Siapa orang yang sudah meninggal itu?" "Dia ayahku." Yang Baozong menatap Lin Momo dan bertanya, "Siapa kamu?" "Saya Lin Momo, presiden perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen, jelaskan apa tujuan Anda." "Aku ingin perusahaan kejammu yang membunuh ayahku membayar." Yang Baozong kemudian mencoba meninju wajah Lin Momo. Namun, dia ditangkap oleh Saber dan dipukul balik. Mereka memukulinya. "Perusahaan Tangmen membunuh orang dan masih memukuli orang, apakah ada hukum? Di mana reporternya? Ambil foto mereka dan ungkapkan kekejaman mereka." Melihat situasi ini, orang-orang di belakang Yang Baozong segera berteriak, "Diam!" Lin Momo berkata dengan marah, temperamen presiden wanita itu tiba-tiba terlihat. Dia melihat ke arah Yang Baozong, yang telah bangkit dari tanah, dan berkata, "Karena kamu di sini, kami akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika eliksir kebangkitan darah kami membunuh ayahmu, perusahaan kami akan bertanggung jawab. Jika ini bukan tanggung jawab perusahaan kami, kamu harus bertanggung jawab karena menyerang perusahaan kami dan memfitnah reputasi perusahaan kami tanpa izin. Kau membuatku takut, dasar jalang, aku akan memberitahumu sesuatu. Aku tidak ingin kau bertanggung jawab, dan aku tidak menginginkan uangmu, aku akan menghancurkan perusahaanmu dan membuatmu terbunuh." Kemudian, ia mengambil batu bata dari tanah dan berteriak, "Ayo kita lakukan bersama, bubarkan perusahaan yang kejam ini dan jangan biarkan mereka menyakiti orang lain lagi." Di belakangnya, para pria lainnya segera bergabung. "Ya, jangan bicara omong kosong dengan wanita ini, hancurkan saja pabrik farmasi mereka." Orang-orang ini menyerang Lin Momo bersama-sama. Orang-orang yang mengenakan pakaian berkabung berada di depan, diikuti oleh beberapa orang yang menonton. Namun, mata orang-orang ini penuh dengan kekerasan, yang menunjukkan bahwa mereka jelas-jelas orang yang kotor. Mereka sudah bersiap. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengeluarkan pipa baja, sementara yang lain sudah mengambil batu bata dan batu dari tanah. Mas Sanbao ingin menangkap orang-orang dan menghentikan mereka, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pemuda. Sebagian besar anak buah Mas Sanbao masih dalam tahap pemulihan dari penyakit serius. Kekuatan fisik mereka sangat berbeda, jadi mereka cepat-cepat berpencar. Ekspresi Saber berubah sebelum dia menatap Lin Momo dan bertanya, "Nona, apakah Anda ingin kami membersihkan orang-orang ini?" Lin Momo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu akan berdampak lebih besar. Kamu bisa melihat banyak reporter multimedia di dekat sini." Saber berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang ini tidak boleh dibiarkan terus bersikap seperti ini.
Tunggu sebentar, Haodong akan segera kembali. Dalam hatinya, Lin Momo berpikir bahwa selama Qin Haodong kembali, masalahnya akan terpecahkan. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari suatu tempat di luar kerumunan. Berhenti, kalian semua. Teriakan Qin Haodong menggunakan kekuatan internal dan manipulasi pikiran. Semua orang di tempat itu langsung berhenti. Kemudian, banyak mobil polisi melaju ke gerbang perusahaan Tangmen, dan 70 atau 80 polisi melompat keluar. Polisi dengan cepat membentuk antrean, memegang perisai anti ledakan dan pentungan saat mereka berdiri di depan gerbang perusahaan Tangmen secara berjajar, menghalangi anggota keluarga yang mengenakan pakaian berkabung dan para perusuh. Qin Haodong datang bersama Nalan Wuxia. Setelah menerima pemberitahuan dari Lin Momo, dia langsung menelepon Nalan Wuxia dan memintanya untuk mengerahkan sejumlah besar pasukan khusus. Kalau tidak, situasinya akan benar-benar tak terkendali. Saya Qin Haodong, bos perusahaan obat tradisional Cina Tangmen, Anda dapat berbicara dengan saya. Jika orang ini benar-benar meninggal karena ramuan pemulihan darah, saya bersedia membayar nyawanya dengan nyawa saya. Jika seseorang dengan sengaja membuat masalah di sini, saya pasti akan membuat mereka membayar harganya. Kemudian, Qin Haodong berjalan ke arah Yang Baozong. Dia memandang sekeliling dengan dingin menggunakan jiwa dan manipulasi pikirannya yang kuat, yang membuat para pembuat onar merasa dingin di hati mereka. Kerumunan kemudian menjadi lebih tenang. Melihat momentum pihaknya telah ditekan, Yang Baozong dengan berani berteriak, "Kamu adalah Qin Haodong, yang mengembangkan ramuan pemulihan darah yang membunuh ayahku. Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan, jika tidak, aku akan membuatmu membayar nyawa ayahku dengan nyawamu." Qin Haodong bertanya dengan dingin, "Apakah kamu tanggungan almarhum?" "Benar, kamu adalah seorang dokter gadungan yang membunuh ayahku. Hari ini, aku ingin mengungkap wajah aslimu dan pengobatan tradisional Tiongkok. Aku akan membuat pabrik farmasimu bangkrut. Aku tidak akan membiarkan usaha kejammu merugikan orang lain lagi." Yang Baozong berteriak sekeras-kerasnya. Qin Haodong melotot padanya dan berkata, "Kamu di sini untuk membuat masalah, kan? Aku harap kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan, jangan menyesalinya nanti." Seorang pria berpakaian duka berteriak, dia sombong karena telah membunuh seorang pria. "Saudara-saudara, hancurkan pabrik narkobanya." Tatapan mata Qin Haodong menyapu dengan tajam sebelum dia berkata dengan suara dingin, "Siapa kamu?" Jelas dari nada bicara orang ini bahwa dia jelas bukan keluarga pasien. Sudah pasti ada seseorang di balik masalah ini, dan orang ini pasti ada di sana untuk memicu pertengkaran. Pria itu menatap mata Qin Haodong, tetapi hatinya bergetar saat dia berkata, "Saya keluarga pasien, ada apa? Saya hanya menginginkan keadilan." "Anda salah satu tanggungan almarhum, kan? Apa hubungan Anda dengan almarhum? Anda memanggilnya apa? Di mana keluarga Anda?" Qin Haodong menunjuk Yang Baozong dan bertanya, "Anda memanggilnya apa? Di mana keluarganya tinggal? Siapa namanya?" Ekspresi pria itu tampak datar. Dia baru saja dibayar untuk memancing perkelahian. Bagaimana dia bisa mengenal orang yang sudah meninggal itu? Terlebih lagi, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Qin Haodong. "Sebenarnya, saya baru saja keluar untuk jalan-jalan. Saya melihat orang yang sudah meninggal itu tampak begitu menyedihkan dan saya bersimpati dengan putra dan putrinya, jadi saya datang untuk membantu mereka." "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah salah satu tanggungan almarhum? Mengapa kamu mengubah jawabanmu begitu cepat?" Qin Haodong mencibir dan berkata, "Kamu benar-benar aneh, mengapa kamu mengenakan pakaian berkabung jika kamu hanya berjalan-jalan?" Begitu dia mengatakan ini, Ma Sanbao dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dan kemarahan yang terkumpul di hati mereka akhirnya menghilang. Qin Haodong berkata lagi kepada pria itu, "Sudah kubilang. Jangan melakukan hal yang tidak bermoral, atau kau akan membayar harganya." Pria itu tersipu malu dan berkata dengan serius, "Mengapa kamu begitu sombong? Kami ingin penjelasan tentang orang yang sudah meninggal itu." Kemudian, Nalan Wuxia berkata, "Dr. Qin pasti akan memberikan penjelasan, tetapi orang-orang yang baru saja berpartisipasi dalam kerusuhan, termasuk tanggungan almarhum, sekarang akan kembali ke kantor polisi kriminal bersama saya untuk memberikan pernyataan." "Kenapa? Saya hanya lewat saja. Ketika saya melihat ketidakadilan, saya membantu mereka. Apa salahnya saya berteriak atas nama mereka? Apakah itu juga salah?" "Benar sekali. Apakah polisi hebat? Bisakah Anda melanggar hukum dengan dukungan polisi? Kami punya wartawan di sini untuk mengungkap Anda." Orang-orang yang baru saja membuat masalah tidak senang. Mereka adalah orang-orang yang malas bersosialisasi dan dibayar untuk membuat masalah di sana. Mereka pada dasarnya adalah penjahat. "Dengar, ada kamera di depan perusahaan Tangmen, apa yang baru saja kau lakukan telah terekam. Sebentar lagi, polisi akan memeriksamu satu persatu. Jika mereka tahu kau dibayar untuk membuat masalah di sini bagi orang lain, kau akan menanggung akibatnya." Suara Qin Haodong dingin, dan dia benar-benar marah. Ambisinya sekarang adalah mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi rencananya hancur satu demi satu di awal.
Bagaimana mungkin dia tidak marah? Melihat Qin Haodong yang haus darah, orang-orang itu merasa takut. Mereka telah mengambil uang orang lain, tetapi mereka sekarang menyadari bahwa pihak Qin Haodong tidak mudah mendapat masalah. Ada juga banyak polisi yang hadir, jadi tidak akan ada hasil yang baik jika mereka terus melakukannya. Ayo pergi, karena kita tidak bisa melihat kesenangannya, ayo kembali. Beberapa penjahat ingin mundur. Nalan Wuxia berkata dengan nada dingin, apa yang kamu pikirkan, jika kamu bisa pergi kapan saja setelah melanggar hukum, apa yang akan dilakukan polisi? Kemudian, dia menunjuk beberapa penjahat di antara kerumunan dan berkata, bahwa mereka kembali untuk diselidiki. Mereka adalah orang-orang yang baru saja berteriak keras. Setelah menjadi polisi kriminal selama bertahun-tahun, sekilas ia dapat mengetahui bahwa orang-orang ini adalah pemimpin para pembuat onar. Selama mereka tertangkap, akan mudah untuk menemukan dalang di balik mereka. Wah, Anda tidak bisa menangkap orang baik secara tidak sengaja, kami hanya menonton kesenangan di sini, kami tidak melanggar hukum, mengapa Anda harus menangkap kami? Para pria itu menoleh untuk lari, tetapi mereka dilempar ke tanah oleh polisi dan saber, yang datang dengan cepat. Kemudian, mereka langsung diborgol. Melihat para pimpinan itu dibawa pergi polisi, orang-orang lain yang mengikuti mereka langsung terdiam. Bab 339 seorang anak yang tidak berterima kasih yang membunuh ayahnya. Setelah melihat situasi terkendali, Qin Haodong melangkah menuju peti mati kristal. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Baozong membuka lengannya dan menghalangi Qin Haodong. Aku ingin melihat orang yang sudah meninggal itu dan mencari tahu bagaimana dia meninggal, kalau memang benar dia meminum ramuan kebangkitan darah, aku akan membayar nyawanya dengan nyawaku. Yang Baozong berseru, apakah itu perlu? Ayahku baru saja membeli ramuan pemulihan darah darimu pagi ini dan dia meninggal setelah meminumnya, itu pasti salahmu. Qin Haodong berkata dengan nada dingin, karena kamu begitu yakin, mengapa kamu tidak membiarkanku melihatnya? Dia sudah dimakamkan, Anda tidak bisa melihatnya. Apakah kamu benar-benar ingin dia dimakamkan? Jika demikian, mengapa kamu tidak membawa jasadnya ke sini? Qin Haodong berkata, karena kamu begitu yakin bahwa ramuan kebangkitan darah milikku telah membunuh ayahmu, mengapa kamu tidak mengizinkanku melihat jasadnya? Apakah ada urusan yang mencurigakan? Ya, apakah ada bisnis yang mencurigakan? Dia bahkan tidak berani membiarkan Dr. Qin melihat mayatnya, dia pemeras lainnya. Dia punya hati nurani yang bersalah, seperti pencuri, saya pikir orang ini takut menunjukkan mayatnya kepada Dr. Qin. Mendengar ini, Ma Sanbao dan yang lainnya ikut berteriak. Tiba-tiba, Yang Baolian yang sedari tadi tak berbicara berkata, saudaraku, biarkan dia melihatnya agar mereka tak menyangkalnya. Aku menyadari bahwa tidak ada cara untuk menghentikannya, Yang Baozong berkata tanpa daya, baiklah, kamu bisa melihatnya dengan cepat. Qin Haodong mendatangi peti mati kristal, mengangkat tangannya dan menepuknya pelan, membuka tutupnya, dan memperlihatkan tubuh Yang San Qiang ke udara. Dia pertama-tama meletakkan tangannya di pergelangan tangan Yang San Qiang. Kemudian, Yang Baozong berkata, jangan sengaja membuat orang bertanya-tanya, dia sudah mati, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Haodong mengabaikannya, membuka kembali kelopak mata Yang San Qiang, dan menatapnya. Dia mengulurkan tangan dan menekan leher dan jantung Yang San Qiang. Kemudian, dia mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan melepaskan mantel Yang San Qiang. Yang Baozong, yang tampak terkejut dengan tindakannya, berteriak, apa yang kau lakukan? Ayahku sudah meninggal, mengapa kau melepaskan pakaiannya? Qin Haodong melempar pakaian yang robek itu ke samping, menunjuk ke Yang San Qiang, dan bertanya, ada apa dengan bekas luka di mayat itu? Saat dia mengatakan ini, semua orang melihat beberapa goresan di dada Yang San Qiang dan beberapa memar di lengannya. Yang Baozong menjilat bibirnya dan berkata dengan gugup, bagaimana aku tahu, ayahku mungkin terjatuh, dia menjadi sangat lemah setelah sakit, wajar saja kalau dia terjatuh. Qin Haodong menatapnya dengan dingin dan berkata, bukankah kamu bilang kamu tidak tahu, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa ayahmu jatuh, kamu tahu atau tidak? Yang Baozong ragu-ragu sejenak lalu berkata, aku kurasa dia telah jatuh. Qin Haodong bertanya pada Yang Baolian, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Yang Baolian berkata dengan heran, aku tidak tahu, cuaca akhir-akhir ini panas sekali, ayahku sering telanjang, tetapi aku tidak melihat bekas luka apapun. Tatapan Qin Haodong kembali ke Yang Baozong. Ia menunjuk ke Yang San Qiang dan berkata, kamu bilang orang yang sudah meninggal itu pernah jatuh, tapi ini sama sekali bukan jatuh. Jika seseorang jatuh, cedera pertama seharusnya terjadi di dahi, siku, dan rahang. Namun, bagian-bagian tubuh ini semuanya utuh. Bagian yang cedera adalah dada dan lengan, yang jelas cedera saat seseorang berkelahi dengan orang lain. Yang Baozong berkata, apa yang kau bicarakan, bagaimana mungkin ayahku bertengkar dengan seseorang? Yang Baolian juga berkata, ya, itu tidak mungkin, ayah saya memiliki sifat pemarah,
jadi dia tidak pernah berkelahi dengan orang lain. Selain itu, dia adalah seorang yang sabar, bagaimana mungkin dia berkelahi dengan seseorang. Fakta bahwa dia memiliki temperamen yang baik tidak berarti dia tidak akan melawan jika orang lain meracuninya. Qin Haodong menoleh untuk melihat Yang Baozong dan berkata dengan marah, ayahmu tidak mati karena meminum ramuan pemulihan darah, dia diracuni olehmu, putranya yang tidak tahu terima kasih. Begitu dia mengatakan hal itu, terjadilah keributan. Mungkinkah, pria ini adalah putra kandung almarhum, apakah dia benar-benar akan meracuni ayahnya? Ramuan pemulihan darah telah menyembuhkan banyak dari kita, dan tidak ada yang mengalami masalah, bagaimana dia bisa meninggal setelah meminumnya, dia diracuni oleh putranya sendiri. Orang ini lebih buruk dari binatang, dia meracuni ayahnya. Wajah Yang Baozong penuh dengan kekhawatiran saat dia berteriak, omong kosong, dasar dokter gadungan, demi menghindari tanggung jawab, kamu memfitnahku, bagaimana mungkin aku bisa meracuni ayahku? Yang Baolian juga berkata, Dr. Qin, saya pernah mendengar nama Anda, dulu saya sangat mengagumi Anda, tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa saudara laki-laki saya membunuh ayah saya untuk menghindari tanggung jawab. Qin Haodong menatapnya dan berkata, jika tebakanku benar, kamu tidak ada di sana saat ayahmu meninggal. Yang Baolian, yang sedikit terkejut, berkata, iya, ayahku memeriksa bahwa semuanya normal setelah meminum ramuan pemulihan darah. Ketika dia pulang, dia ingin makan stik adonan goreng dan minum susu kedelai, aku pergi keluar untuk membelinya, tetapi ketika aku pulang, aku menemukannya sudah meninggal. Qin Haodong berkata, benar sekali. Kakakmu meracuni ayahmu begitu kau pergi. Awalnya, kakakmu telah memasukkan racun ke dalam air dan mencoba menipu ayahmu agar meminumnya. Namun, ayahmu ingin minum susu kedelai alih-alih air. Kakakmu takut rencananya akan terbongkar saat kau kembali, jadi dia memaksa ayahmu minum. Begitulah dia meninggalkan bekas luka akibat pertempuran ini. Petik 2. Kau. Yang Baozong menatap Qin Haodong dengan ngeri. Ia tidak percaya bahwa teori Qin Haodong sepenuhnya benar. Yang Baolian menoleh ke arah Yang Baozong dan bertanya dengan nada heran, kakak, kamu tidak mungkin benar-benar telah meracuni ayah, kan? Yang Baozong tersadar dan menangis, kakak, jangan dengarkan omong kosong bajingan ini, dia hanya ingin menghindari tanggung jawabnya sehingga dia memfitnahku, bagaimana mungkin aku meracuni ayahku? Yang Baolian menatap Qin Haodong dan berkata, meskipun ayahku terluka, apa yang kau katakan tampaknya hanya kebetulan, aku tidak percaya kata-katamu, tidak mudah bagi ayahku untuk membesarkan aku dan kakakku tidak akan meracuninya dengan cara apapun. Tiba-tiba, beberapa orang di kerumunan mulai mempertanyakan teori ini. Menurutku itu juga tidak mungkin, agak berisiko. Kurasa dia hanya berusaha menghindari tanggung jawabnya. Bagaimana mungkin seorang anak membunuh ayahnya? Ma Sanbao dan yang lainnya langsung membantahnya. Kamu bicara omong kosong, Dr. Qin selalu berbicara jujur, apa yang dia katakan pasti benar. Qin Haodong mengabaikan argumen di sekitarnya, melirik Yang Baozong dengan dingin, lalu berkata kepada Yang Baolian, kamu tidak percaya apa yang aku katakan, tapi kamu akan percaya apa yang dikatakan ayahmu. Ayahku sudah meninggal, bagaimana dia bisa berbicara? Yang Baolian berkata dengan takjub. Yang Baozong berteriak, lihat, dia orang gila, ayahku telah dibunuh olehnya, dia bahkan mengatakan kita harus membiarkan ayahku berbicara. Qin Haodong mencibir, kamu tidak tahu apa-apa tentang pengobatan tradisional Tiongkok, aku akan menceritakan sedikit tentang teori medis. Leukemia adalah manifestasi dari keracunan darah, mekanisme ramuan pemulihan darah mengobati leukemia dengan menghilangkan racun darah. Dari sudut pandang lain, ramuan pemulihan darah memiliki fungsi detoksifikasi. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Haodong, Yang Baolian tampak memikirkannya. Sementara itu, Yang Baozong menangis, apa yang ingin kau lakukan dengan mengatakan ini? Aku hanya tahu bahwa obatmu telah membunuh ayahku. Aku tidak ingin tahu tentang mekanismenya. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal, kata Qin Haodong, ramuan pemulihan darah memiliki fungsi detoksifikasi tertentu. Itulah sebabnya racun yang kau berikan pada ayahmu tidak meracuninya. Itu hanya membuatnya memasuki keadaan mati suri secara kebetulan. Yang Baozong, yang awalnya panik, lalu berteriak sekeras-kerasnya, tidak mungkin, kamu mencoba menipuku. Aku tidak perlu menipumu, dan kamu tidak perlu menyangkalnya, aku akan menyelamatkan ayahmu sekarang dan kita lihat apa yang akan dia katakan. Kemudian, Qin Haodong mengeluarkan jarum perak dan bersiap menyelamatkan Yang Sanqiang. Yang Baozong segera menghentikannya dengan berteriak, tidak, ayahku sudah meninggal, kau tidak bisa menyakitinya lagi. Melihat penampilannya yang panik, Ma Sanbao dan yang lainnya langsung berteriak, dia takut ketahuan, orang ini pasti telah meracuni ayahnya. Benar sekali, dia pasti melakukannya, lihat, dia sudah panik. Tidaklah wajar untuk meracuni ayah sendiri. Yang Baolian menatap Yang Baozong dengan dingin dan berkata, saudaraku, kamu tidak benar-benar bersalah, kan? Yang Baozong berkata dengan kaku, bagaimana mungkin aku, kakak,
Apa yang kau katakan, bagaimana mungkin aku bersalah, aku tidak ingin orang ini menyakiti ayahku lagi. Biarkan Dr. Qin mencoba, siapa tahu dia bisa menyelamatkan ayah kita. Yang Baolian kemudian mendorong Yang Baozong dan berkata pada Qin Haodong, Dr. Qin, jika Anda menyelamatkan ayahku, aku akan melakukan apapun sebagai balasannya. Qin Haodong mengangguk dan melangkah ke tubuh Yang San Qiang, sambil memegang jarum di tangannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 jarum emas ditusukkan ke dada Yang San Qiang. Meskipun dia tahu bahwa Yang San Qiang telah diracuni oleh sejenis racun genetik, racun itu jauh lebih beracun daripada racun pemeras terakhir kali. Kali ini, Yang Baozong benar-benar ingin membunuh Yang San Qiang. Untungnya, Blood Revival Elixir telah menangkal sebagian racun dan membantu Yang San Qiang bertahan hidup. Namun, jika kondisi ini tidak segera diatasi, cepat atau lambat ia akan mati. Untungnya, ia telah bertemu Qin Haodong. 5 menit kemudian, Qin Haodong mengeluarkan jarum emas dan menepuk perut Yang San Qiang. Yang San Qiang membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk air hitam. Kemudian, dia benar-benar membuka matanya perlahan. Ayah, apakah ayah benar-benar baik-baik saja? Yang Baolian menangis kegirangan dan bergegas menolong Yang San Qiang berdiri. Dia hidup, orang mati itu benar-benar hidup kembali. Hebat, sungguh menakjubkan, Dr. Qin benar-benar bisa menghidupkan kembali orang mati. Tentu saja, dia adalah medical sage. Bahkan orang mati pun bisa diselamatkan. Para penonton sempat heboh. Namun, wajah Yang Baozong pucat dan tubuhnya mulai gemetar. Ia berbalik dan bersiap lari, tetapi ditendang mundur oleh SWAT, yang telah menunggunya di dekatnya. Yang Baozong jatuh di depan Yang San Qiang. Ketika Yang San Qiang melihat Yang Baozong, dia langsung menunjuk hidungnya dan mengumpat. Dasar binatang buas, aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, tetapi kau malah meracuniku, apakah kau tidak takut dengan murka surga? Begitu Yang San Qiang mengatakan ini, dugaan Qin Haodong pun terbukti. Ternyata Yang San Qiang tidak diracuni oleh ramuan pemulihan darah, tetapi oleh racun putranya sendiri. Untungnya, dia telah bertemu dengan Qin Haodong. Kalau tidak, lelaki tua itu pasti sudah mati. Aku. Yang Baozong ingin menjelaskan tetapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Dia gugup dan takut. Seluruh tubuhnya gemetar. Dasar bajingan. Yang Baolian menamparkan wajah Yang Baozong, menunjuk hidungnya, dan berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini, apakah kamu lupa bahwa ayah yang membesarkan kita? Bab 340 Keraguan. Ayah, adik, dengarkan penjelasanku, aku sedang menghadapi kesulitanku sendiri. Yang Baozong menangis terseduh-seduh, tiba-tiba menjadi kasihan saat berkata, mereka memaksaku melakukan ini, jika aku tidak meracuni kalian, mereka akan membunuhku, orang-orang itu punya senjata, bahkan jika aku tidak meracuni kalian, mereka akan membunuh kita semua. Yang Baolian berkata dengan marah, bahkan jika seseorang memaksamu, kamu seharusnya tidak melakukan ini, kita bisa saja pergi ke polisi. Qin Haodong menatap Yang Baozong dan berkata, saya khawatir Anda tidak melakukan ini hanya karena mereka memaksa Anda, apakah Anda juga dibayar? Saat dia menanyakan pertanyaan ini, dia sudah menggunakan keahliannya yang menyihir pikiran. Mata Yang Baozong tampak bingung saat dia berkata, ya, mereka memberiku 5 juta yuan, dengan uang ini, aku bisa membeli rumah, membeli mobil, dan menikahi seorang wanita. Kau. Yang Baolian menjadi semakin marah. Bajingan, kau meninggalkan ayahmu sendiri demi 5 juta yuan, apa kau benar-benar seorang pria? Cukup, apa kau bisa menyalahkanku? Yang Baozong tiba-tiba menjadi marah sambil menangis, usiaku 30 tahun, tetapi aku tidak mampu membeli rumah karena keluargaku miskin, sejauh ini, aku bahkan belum punya pacar. Mengapa dia tidak bisa memberiku kehidupan yang baik jika dia adalah ayahku? Itu karena dia sakit dan menghabiskan semua uang yang seharusnya aku gunakan untuk menikah. Tidak masalah kalau aku tidak punya uang, tidak apa-apa kalau dia setidaknya membuatku tampan. Sejak kecil, kamu tidak pernah perlu khawatir mencari pacar, tapi bagaimana denganku, aku saudaramu, jadi kenapa kamu terlihat cantik sedangkan aku tidak? Kami tidak punya uang, dan aku orang yang sangat biasa, tidak ada gadis sepertiku, apa yang kau inginkan dariku, aku tidak menyerah, aku ingin menghasilkan 5 juta yuan. Di bawah pengaruh keterampilan menyihir pikiran, Yang Baozong mengungkap sisi gelap yang tersembunyi di dalam hatinya. Kau. Yang Baolian begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang San Qiang menatap putranya yang telah dibesarkannya selama 30 tahun. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi aneh. Matanya berkilat sedih, sakit, dan kecewa sebelum dia berkata dengan sedih, baiklah, kamu seharusnya menyalahkanku atas ketidakmampuanku, mulai hari ini, aku bukan ayahmu dan kamu bukan anakku lagi. Qin Haodong bertanya kepada Yang Baozong, dari mana kamu mendapatkan racun itu, siapa yang memintamu melakukan ini? Yang Baozong berkata, saya tidak kenal orang-orang itu, mereka semua memakai kerudung dan membawa pistol, mereka memberi saya ramuan itu.
Mereka mengatakan bahwa selama seseorang meminumnya, mereka akan tampak mati secara alami. Jadi, saya bisa saja mengatakan bahwa dia meninggal dengan meminum Blood Revival Elixir dan tidak akan ada yang mengetahui masalahnya. Jika saya tidak setuju, mereka akan membunuh saya dan keluarga saya di saat yang sama. Jika saya setuju, mereka akan memberi saya 5 juta yuan. Selain itu, perusahaan Tangmen juga akan memberi saya kompensasi. Petik 2. Qin Haodong mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Selain rincian tentang pemberian racun kepada Yang Sanqiang, Yang Baozong tidak mengetahui informasi berguna lainnya. Qin Haodong menoleh ke arah Nalan Wuxia dan berkata, kami memiliki kebenaran, kau harus menyingkirkan orang ini. Jika Anda menangkapnya, Anda harus menjatuhkan hukuman mati padanya. Orang seperti dia, yang membunuh ayahnya, lebih buruk dari seekor babi atau seekor anjing, dia harus dihukum oleh hukum. Dia dibayar untuk memfitnah pengobatan tradisional Tiongkok dan Dr. Qin, dia harus membayar harganya. Di tengah kemarahan ini, dua polisi memborgol Yang Baozong dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil patroli. Para perusuh utama dan Yang Baozong telah diadili. Tentu saja, orang lain tidak akan membuat masalah lagi. Ratusan orang yang berkumpul di depan perusahaan Tangmen tiba-tiba bubar. Serangan yang disengaja terhadap perusahaan Tangmen telah direncanakan. Para wartawan pun bersemangat untuk bubar. Kedatangan mereka ke sini tidak sia-sia. Mereka telah mendapatkan berita yang mereka butuhkan. Saya akan kembali dan melihat apakah saya bisa menemukan beberapa petunjuk berguna dari orang-orang ini. Nalan Wuxia memberitahu Qin Haodong sebelum memerintahkan semua orang untuk mundur dan kembali ke pasukan kriminal Jiangnan. Meskipun masalah tersebut telah diselesaikan dengan sukses, hati Qin Haodong masih gelisah. Jelas ada konspirasi besar terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun gagal merugikan perusahaannya, insiden Hall of Medical Fame belum terselesaikan. Selain itu, dia tidak tahu apakah pihak lain akan melakukan tindakan selanjutnya. Saber membawa para penjaga keamanan kembali ke pabrik. Ketika Qin Haodong dan Lin Momo hendak kembali ke pabrik, ponsel Qin Haodong berdering lagi di sakunya. Pan Gaofeng sedang menelepon. Ada apa denganmu, Dr. Qin? Direktur Pan, seseorang meracuni pasien yang telah meminum ramuan pemulihan darah dan kemudian mencoba mencoreng ramuan pemulihan darah. Saya baru saja menanganinya, tidak apa-apa, tetapi saya khawatir mereka mungkin menggunakan cara kotor lainnya. Bajingan-bajingan ini, apa yang mereka inginkan? Pan Gaofeng memarahi dengan marah dan berkata, Dr. Qin, mari kita selesaikan masalah Hall of Medical Fame terlebih dahulu. Saya berada di Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok bersama Direktur Hall, apakah Anda punya waktu untuk datang ke sini? Baiklah, aku akan datang sekarang. Qin Haodong memberitahu Lin Momo dan langsung pergi ke Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok. Ketika dia memasuki ruang pemeriksaan narkoba, Ho Wei Guo, Pan Gaofeng, dan Gao Fengwen semuanya ada di sana. Di depan mereka ada beberapa pot obat besar dan kecil berisi jus obat goreng. Ada juga beberapa ayam jantan besar yang kakinya diikat di sampingnya. 3 di antaranya telah mati, tetapi yang lainnya masih hidup. Saat melihat Qin Haodong memasuki ruangan, Pan Gaofeng berkata dengan gembira, Dr. Qin, Tuan Gao baru saja melakukan percobaan. Menurut resep Zhang Tianhe, ketiga jenis obat cair itu sangat beracun. Semua ayam jantan itu mati 5 menit setelah minum obat. Hasil ini benar-benar membuatnya sangat senang. Ketiga jenis obat cair itu semuanya beracun, yang sepenuhnya membuktikan bahwa Zhang Tianhe telah melakukan ini dengan sengaja. Seperti yang dikatakan Qin Haodong, ini adalah pembunuhan total. Gao Fengwen berkata, Presiden, saya mengambil obat yang Anda katakan tidak cocok untuk Paris Polypila dan melakukan percobaan lagi. Obat yang dihasilkan dengan cara ini tidak bermasalah. Itu semua adalah obat yang bagus yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Setelah ayam jantan minum obat, mereka tidak mengalami reaksi yang buruk. Sebaliknya, mereka jauh lebih energi daripada sebelumnya. Qin Haodong berkata sambil menghela napas lega, hasilnya bagus, setidaknya. Ini membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan resep obat tradisional Tiongkok. Zhang Tianhe sengaja membunuh orang dengan menggunakan obat tradisional Tiongkok. Ho Wei Guo berkata, kami telah menghubungi Biro Keamanan Publik Distrik Jiangnan, dan Biro Kota sangat mementingkan kasus ini. Kasus ini telah diserahkan ke unit kepolisian kriminal Jiangnan, dan kami yakin bukti kuat lainnya akan segera ditemukan. Setelah percobaan ini, kasus Hall of Medical Fame berubah menjadi lebih baik. Ho Wei Guo dan Pan Gaofeng bergegas kembali ke Biro Sanitasi untuk melaporkan situasi tersebut kepada atasan mereka sesegera mungkin. Qin Haodong meninggalkan Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok dan langsung bergegas ke pasukan kriminal Jiangnan. Ketika dia sampai di kantor Nalan Wuxia, dia bertanya langsung, bagaimana keadaannya, apakah kamu punya petunjuk? Nalan Wuxia berkata, kami baru saja melakukan interogasi serius dan cermat dengan Yang Baozong, sayangnya, orang di baliknya sangat pintar dan tidak meninggalkan petunjuk yang berguna, akan sangat sulit untuk menemukan manipulator jahat di balik semuanya. Qin Haodong telah meramalkan hal ini.
Pihak lain sangat pintar dan tidak akan mengungkapkan petunjuk apapun yang terkait dengan hal sekecil itu. Oleh karena itu, dia bertanya, bagaimana dengan kasus Zhang Tianhe, apakah Anda menemukan petunjuk? Nalan Wuxia berkata, pasti ada beberapa petunjuk, kami baru saja menyelidiki Zhang Tianhe dan akunnya baru-baru ini. Sehari sebelum kecelakaan, dia menerima dana sebesar 5 juta dolar di akunnya, pengirimnya adalah Wang Dacheng. Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, Wang Dacheng memberi Zhang Tianhe 5 juta dolar, apakah ini berarti Wang Dacheng merencanakan semua ini? Namun, korban utama dari insiden ini adalah Hall of Medical Fame, mengapa dia merusak reputasinya sendiri, itu tidak masuk akal. Kau benar. Itu hanya informasi aneh. Itu tidak bisa dijadikan dasar spekulasi atau bukti. Nalan Wuxia berkata, saya baru saja pergi ke rumah Zhang Tianhe dan bertanya kepada istrinya, Lili Zhen, mengapa dia terburu-buru mengkremasi jenazah Zhang Tianhe. Apa yang dia katakan, apakah dia ada hubungannya dengan kasus ini? Tanya Qin Haodong. Dia pikir ini adalah informasi yang aneh. Kemungkinan besar tubuh Zhang Tianhe menyimpan beberapa rahasia. Dia bahkan percaya bahwa Zhang Tianhe mungkin telah diracuni oleh dalang dengan racun genetik. Begitu tubuhnya dikremasi, tidak akan ada jejaknya. Nalan Wuxia berkata, pada awalnya, Lili Zhen berkata bahwa ia ingin Zhang Tianhe dimakamkan secepatnya. Kemudian, di bawah tekanan, ia mengakui bahwa Wang Dacheng telah memberinya 5 juta yuan dengan syarat ia akan mengkremasi jasadnya secepatnya. Wang Dacheng. Wang Dacheng lagi. Qin Haodong tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hatinya. Benarkah Wang Dacheng ada di balik semua ini? Namun, ia pernah bertanya kepada Wang Dacheng dengan menggunakan keterampilan manipulasi pikirannya. Wang Dacheng berkata bahwa ia kembali untuk berinvestasi di industri pengobatan tradisional Tiongkok untuk menghasilkan uang. Ia bersikeras bahwa ia tidak punya tujuan lain. Bagaimana mungkin? Tidak, aku harus bertanya langsung pada orang itu. Qin Haodong berkata pada Nalan Wuxia, ayo pergi ke Hall of Medical Fame dan tanyakan pada Wang Dacheng tentang hal itu. Baiklah, aku juga ingin bertanya padanya. Nalan Wuxia dan Qin Haodong meninggalkan regu kriminal dan langsung menuju Hall of Medical Fame. Wang Dacheng sedang duduk di kantor sambil merokok. Ketika dia melihat Qin Haodong dan Nalan Wuxia melalui layar monitor komputer, dia mencibir. Dia sudah menduga bahwa kedua orang ini akan datang. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia akan meninggalkan jejak. Misalnya, kremasi Zhang Tianhe pasti akan menimbulkan keraguan orang-orang. Namun menurutnya, keraguan tetaplah keraguan. Keraguan tidak dapat dijadikan bukti. Tidak ada gunanya kau datang mencariku, kau ditakdirkan tidak akan mendapatkan bukti. Wang Dacheng mematikan rokok di tangannya, mengeluarkan pil putih kecil dari laci, dan melemparkannya ke mulutnya sementara dia menunggu Qin Haodong dan Nalan Wuxia dengan tenang. Ketika mereka masuk, dia berdiri dan berkata dengan hangat, Dr. Qin, Nona Nalan, selamat datang. Nalan Wuxia berkata dengan dingin, Wang Dacheng, aku di sini untuk menanyakan sesuatu padamu hari ini. Baiklah, saya sangat bersedia bekerja sama dengan polisi. Wang Dacheng tidak terganggu dengan sikap Nalan Wuxia. Dia masih memiliki senyum hangat di wajahnya. Nalan Wuxia bertanya, pada hari kematian Zhang Tianhe, Anda mengirimkan 5 juta dolar kepadanya, mengapa Anda melakukan itu? Itu sangat wajar, saya menandatangani kontrak jangka panjang dengan Zhang Tianhe karena saya ingin dia bekerja untuk saya secara penuh, tanpa diduga, dia meninggal karena serangan jantung setelah bekerja untuk saya, ini adalah keputusan bisnis paling tidak berhasil yang pernah saya buat. Wang Dacheng mengeluarkan sebuah kontrak dari laci dan memberikannya kepada Nalan Wuxia. Lihat, Nona Nalan, ini kontrak yang kita tanda tangani, ada sidik jari Zhang Tianhe di sana. Nalan Wuxia melihat kontrak itu, persis seperti yang dikatakan Wang Dacheng. Dia meletakkan kontrak itu dan bertanya, bagaimana dengan kremasi jenazah Zhang Tianhe? Mengapa Anda memberi Lili Zhen 5 juta yuan untuk mengkremasi jenazah Zhang Tianhe? Apakah itu untuk menutupi sesuatu? Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.